Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi. Jumpa kembali dalam channel Inspirasi hari ini 360. Kami akan bertutur terkait dengan kisah yang disampaikan Abdullah bin Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, seorang ulama hadis yang sangat zuhud, hidup pada abad kedua Hijriah dari Maf, Khurasan, menceritakan suatu kisah yang sangat menyentuh. Suatu ketika setelah selesai menjalankan ibadah haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. Berapa banyak yang datang tahun ini? Tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 600.000, jawab malaikat lainnya. Berapa banyak di antara mereka yang ibadah hajinya diterima? Tidak satu pun. Percakapan itu membuat Abdullah bin Mubarak gemetar. Apa? Ia pun menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sampai gemetar ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhaffah, tukang sol sepatu di Damaskus, negeri Syam. Mendengar percakapan tersebut, Abdullah bin Mubarak langsung terbangun. Sepulang haji ia tidak langsung pulang ke Khurasan, tapi langsung pergi ke kota Damaskus di negeri Syam. Sampai di sana ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu dia tanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhaffah? Ada. Di tepi kota, jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, Abdullah bin Mubarak menemukan seorang tukang sol sepatu yang pakainya lusuh. Benarkah Anda yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Tanya Abdullah bin Mubarak. Betul. Siapa Tuan? Aku Abdullah bin Mubarak. Sa'id pun terharu. Tuan adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya? Sejenak Abdullah bin Mubarak kebingungan. Dari mana ia memulai pertanyaannya? Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Wah, saya sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Maka Sa'id bin Muhaffah pun bercerita. Setiap kali, setiap tahun, setiap musim haji aku selalu mendengar lantunan dari jamaah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang karena panggilan-Mu, tiada sekutu bagi. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaman dan kekuasaan-Mu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Kamu. Izinkan aku datang ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu, sedikit demi sedikit. Saya kumpulkan, akhirnya tahun ini saya punya 350 dirham, cukup untuk saya berangkat haji. Saya sudah siap berangkat haji. Tapi Anda batal berangkat haji, benar. Apa yang terjadi? Istri saya hamil. Dia sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat saat itu, dia ngidam berat. Suamiku, apakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Iya sayang. Cobalah engkau cari siapa yang memasaknya, sehingga bau masakannya begini. Mintalah sedikit untuk Tuan, saya pun mencari sumber bau masakan. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada
seorang janda dengan 6 orang anak. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, walau meskipun sedikit. Janda itu diam saja, memandang saya sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh Tuan. Dijual berapapun akan saya beli. Makanan itu tidak dijual Tuan," katanya sambil berlinang air. Akhirnya saya tanya kenapa. Sambil menangis, janda itu berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan," katanya. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya. Kenapa? Wanita itu menjawab, "Sudah beberapa hari kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal. Karena andai kami tidak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, spontan tukang sos sepatu itu menangis. Lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istri. Dia pun menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham saya berikan pada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk berusaha agar kau tidak kelaparan. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahmu." Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata. Sahabat sungguh beruntung yang diundang oleh Allah menunaikan ibadah haji, dan lebih beruntung lagi yang perilakunya menjadi hujah bukti esensi ibadah haji. Semangat permanen membangun surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.